Ini adalah tutorial cara menggunakan aplikasi administrasi keuangan dengan versi yang terbaru. Yang pertama, kita mulai dulu dari data awal di sini. Setelah itu kita lanjut ke BKU. Setelah itu kita mengisi harga satuan, mengisi harga data pegawai, dan kita cetak administrasinya. Nah, sekarang yang pertama kita mengisi di data awal. Kita klik data awal. Nah, di sini masih kosong. Dari mana kita mendapatkan data awal ini? Kita copy pastekan dari BKU Arkas. Nah, di sini BKU Arkas seperti ini hasil downloadannya. Nah, ini dalam bentuk PDF. Bagaimana cara merubahnya ke Excel? Banyak sekali caranya. Bisa secara online, bisa menggunakan offline seperti Nitro PDF ini. Nah, kalau secara online bisa menggunakan Small PDF, bisa menggunakan I Love PDF, filenya ini diupload dan nanti di-download dalam bentuk Excel. Kalau saya biasanya menggunakan offline yaitu Nitro. Nah, ini kita tinggal klik ekspor to PDF, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini sudah dalam bentuk Excel. Nah, kita kopikan mulai dari tanggal, kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti, uraian, penerimaan, dan pengeluaran. Nah, di sini. Sebelum kita copy, kita cek dulu di bagian ini, G. Nih, di bagian pengeluaran ini. Di sini ada angka pengeluaran dan penerimaan. Nah, pengeluaran dan penerimaan. Di sini ada tanda baca yaitu 100 juta, 370,000. Seharusnya di dalam Excel tanda baca koma ini tidak boleh, maka harus kita hilangkan di bagian penerimaan dan pengeluaran. Untuk saldo kita abaikan saja, nanti saldo tidak akan kita copy. Kita fokus pada penerimaan dan pengeluaran. Jika konvertan Bapak Ibu nanti tidak ada tanda baca koma atau titik, ya sudah, berarti kita tidak perlu menghilangkan tanda koma dan tanda titik. Misalkan di sini ada tulisan 200.000. Nah, di sini kan ada titiknya. Nah, di sini di visual di sini ada titiknya, tapi di bagian rumus ini tidak ada titiknya, berarti penulisan angka ini sudah benar. Nah, di sini kan ada titiknya, terus di sini tidak ada titiknya, maka penulisan yang misalkan contohnya 200.000 ini sudah benar. Tapi kalau seperti ini, nah ini ada titiknya di sini. Oh, tadi berarti saya beri tanda seperti ini. Misalkan terjadi seperti ini. Nah, misalkan terjadi seperti ini. Ini ada tanda titiknya, di sini juga ada titik-titiknya. Maka yang tanda titik yang ada di sini, ini di sini, ini harus dihilangkan. Nah, kalau ini kasus di aplikasi, ya bukan aplikasi, kasus di BKU ini. Nah, ini kasusnya adalah koma. Maka kita harus menghilangkan koma. Bagaimana cara menghilangkan koma? Kita hapus satu persatu. Nah, kalau menghapus satu persatu seperti ini bagaimana? Nanti bikin pusing. Bagaimana cara cepatnya? Ada cara cepatnya, yaitu dengan kita blok di bagian sini. Ngeblok sini boleh. Kalau cepatnya di bagian sini, FG. Ini di blok. FG di blok. Setelah itu tekan CTRL-F. Tekan CTRL-F. Nah, nanti seperti ini. Find replace. Nah, nanti kita replace. Nah, kita replace. Apa yang akan kita replace? Ini komanya. Komanya kita ketikkan koma. Nah, seperti ini. Komanya akan hilang. Jika milik Bapak Ibu nanti titik, maka di sini juga diganti dengan titik. Ya, kita lihat di bagian yang berwarna kuning ini. Ini kalau punya Bapak Ibu, milik Bapak Ibu itu tanda bacanya titik, berarti kita ditulis titik, di sini titik. Nah, kebetulan di punya milik saya ini ada tanda koma, maka kita ketikkan koma, terus kita replace. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah selesai.
semuanya ini sudah terreplace, hilang semuanya. Nah, semua. Nah, kalau sudah hilang seperti ini, sudah tidak ada tanda bacanya, kita copy pastekan ke bagian aplikasi yang data awal. Ini data awal. Bagaimana cara mengkopinya? Ini mulai dari tanggal di copy, kita blok. Nah, copy. Bagaimana cara ngopinya? Bisa copy paste 1 2 3, klik kanan 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Cara mengkopinya harus satu baris ya, agar aman. Nah, aduh. Ini diklik. Kalau saya biasanya pakai shift agar lebih cepat. Nah, seperti ini, terus kita copy, paste di sini. Paste 1 2 3. Kode rekening juga di sini, klik. Terus saya pakai shift. Nah, seperti ini, copy 1 2 3. Nomor bukti mengopinya harus satu baris ya, karena agar lebih aman. Kalau banyak baris kita copy, nanti takutnya ada kolom yang tersembunyi atau kolom double. Nanti kalau kolom double, kalau di copy itu ke dalam aplikasi ini, nanti akan susunannya akan berubah. Nah, ini kita copy. Oke, yang paling penting tadi ya Bapak Ibu, untuk menghilangkan angka ini ya, menghilangkan tanda baca koma tadi ya, itu yang paling penting, harus perlu dihilangkan. Nah, ini kan belum dihilangkan ya ini. Ini kan tadi tidak ikut di blok yang warna kuning tadi. Seperti warna kuning tadi kan kita blok seperti ini, EF, F sama dengan G. Kalau kita ngebloknya tadi sampai H, yang H ini ada komanya. Yang perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu, itu ini harus dihilangkan ya komanya ini. Caranya seperti tadi. Coba saya praktekkan untuk yang H ya. Ini di blok di sini ya. Di blok di sini nih. Blok. Terus koma, Ctrl F. Enggak koma. Di blok. Komanya nanti kita hilangkan, Ctrl F. Nah, di sini komanya, klik koma. Replace-nya tidak usah diisi, langsung klik replace. Nah, di sini. Nah, 400 sudah terreplace. Nah, seperti ini. Tapi kan untuk saldo ini nanti tidak kita copy, jadi tidak masalah. Tidak masalah, ini tidak apa-apa. Yang kita replace hanya yang bagian penerimaan dan pengeluaran. Nah, kita copy. Kita copy, klik kanan 1 2 3. Ini kopinya saya blok karena selnya berdekatan. Nanti lebih baik mengkopinya itu satu baris. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Oke, untuk data awal sudah selesai. Kalau data awal sudah selesai, nanti lanjut kita ke BKU. Tujuan adanya data awal dan ada BKU ini apa kira-kira ya? Tujuannya adalah untuk mengelompokkan bukti ini, BPU, nomor bukti ini. Bisa berada, misalkan, coba kita klik data awal. Di data awal ini, BPU ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. BPU nomor 5 ini ada 7 di sini. Nah, BPU nomor 5 ini ada 7. Tapi di BKU di sini BPU nomor 5 ada 1, tapi jumlah nomor buktinya 7. Nah, di sini ada keterangan uraian harus diganti. 7 item uraiannya harus diganti. Kenapa kok harus diganti? Belinya 7 item kok di sini uraiannya hanya isi hektar, maka harus kita ganti. Nah, kalau ada notifikasi uraian harus diganti, ini berarti nomor buktinya ini lebih dari 1 dan wajib diganti. Bisa diganti, bisa tidak. Monggo, terserah Bapak Ibu.
Misalkan ini contohnya, saklar on off BPU nomor 7. Di data awal BPU nomor 7 ada 3. Nah ini saklar. Kan belinya ini tidak hanya saklar, ada stop kontak, ada kabel. Maka di BKU ini, di bagian BKU, di bagian BPU 07 kan ada saklar on off. Ini kita hapus enggak apa-apa. Nah, seperti ini kita hapus, kita delete. Misalkan ini nanti lupa bagaimana rumusnya, ini kan rumus. Nah, kita tarik saja. Nanti akan otomatis apabila salah delete kita tinggal tarik. Seperti itu. Nah, ini kita ganti uraiannya. Kira-kira belanja BPU nomor 7 ini, saklar, kontak, kabel listrik ini termasuk apa? Alat listrik. Jadi, maka 3 item ini kita ganti dengan belanja alat listrik. Nah, di sini belanja alat listrik. Nah, di sini ada BPU 07 belanja alat listrik. Nah, ini uraian sudah diganti. Nah, ini administrasi nomor berapa ini? Administrasi nomor 7. Alat listrik termasuk ATK, alat tulis kantor atau persediaan. Nah, kita cek di bagian administrasi, itu di bagian ATK. Nah, kita ketikkan nomor 7. Nah, di sini sudah ganti alat listrik. Nah, seperti itu ya. Dari mana kita alat listrik tadi diperoleh? Dari BKU di sini. Dari BKU alat listrik ini. Nah, ini sudah diganti. Kalau ini tidak diganti seperti tadi, kita tarik ke bawah, bukan alat listrik ya, saklar on off. Nah, di sini di bagian administrasi dan ATK, di sini ada saklar on off. Untuk pembayar saklar on off kok mahal sekali, 800.000. Padahal di bagian pesanan ini saklar on off, stop kontak dan kabel listrik. Nah, ini ada 3 item belanja. Maka di bagian BKU tadi yang ada uraian harus diganti karena jumlah nomor bukti ini lebih dari 1. Maka kita ganti menjadi belanja alat listrik. Nah, seperti ini. Nah, ini alat listrik. Kita sudah ganti di bagian administrasi, kwitansi, ATK. Nah, di sini sudah belanja alat listrik. Apa saja belanja alat listrik? Uraiannya, saklar on off, stop kontak, kabel listrik. Nah, di sini ada pajak dan PPN dan PPh. Nanti bisa ditambahkan di bagian BKU ini ya. Nah, ini semuanya sudah serba otomatis. Nah, di sini ada nama toko kok kosong. Nah, nanti kita isi. Ini nama toko, pemilik toko, alamat, ini kok kosong. Nanti kita isi. Isinya di mana? Di bagian BKU. Misalkan belanja alat listrik di sini. Misalkan kita ada pajaknya. Bagaimana cara menentukan pajak? Ya, dari data awal tadi ada pajaknya tidak di sini. Kalau tidak ada pajaknya ya berarti ya tidak usah ditulis. Misalkan ada pajaknya ya nanti ditulis pajak. Misalkan ada pajaknya di bagian belanja alat listrik ini ada pajaknya PPN misalkan 150.000. Nama tokonya adalah toko sejahtera. Alamatnya adalah Jalan Jenderal Sudirman. Nah, setelah itu penerimanya siapa ini? Penerima ini bisa dihapus ya ini. Penerima ini bisa dihapus saja semuanya. Nah, penerimanya misalkan Soekarno. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah komplit tulisannya. Soekarno, PPN-nya 50.000. Nama tokonya Toko Sejahtera, alamatnya Jenderal Sudirman. Kita cek di bagian administrasi ATK. Nah, di sini. Oke. Penerima Soekarno sudah terisi. Tadi
Tadi belum, sekarang sudah terisi. Nah, ini pajaknya 50.000 sudah ada. Nah, terus nama toko Sejahtera, alamat toko Jalan Jenderal Sudirman. Nah, berita acara sudah otomatis. Nah, ini sudah otomatis. Setelah itu kita tinggal print. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, sekarang ini untuk ATK. Sekarang bagaimana untuk honor? Nah, kita cek honor. Nah, di sini honor misalkan nih. Isrotun Hasanah Siregar. Ada honornya 1 juta. Untuk penerima Isrotun ini di bagian penerima ya kita paste saja. Misalkan ada PPH, pajak penghasilan, oke. Kita isi 100.000. Nah, untuk nama toko ya tidak usah, alamat tidak usah, karena ini adalah honor. Honor transport, jasa sewa itu bisa lewat sini. Ya. Jadi nanti penerimanya ini tidak usah memakai nama toko dan alamat. Nah, ini adalah untuk honor. Bagaimana cara untuk mencetak honor? Nah, di bagian klik administrasi. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama ATK. ATK itu untuk yang tadi persediaan dan lain-lain. Honor, transport, sewa, dan sebagainya menggunakan ini. Nah, ini. Oh ya, tadi nomor berapa ya untuk honor tadi? Kita buka di BKU dulu. Honor itu nomor 2. Nah, ini nomor 2. Administrasi, honor, terus kita nomor 2 ini fungsinya bisa untuk mengurangi, bisa untuk menambah. Nah, ini untuk mengurangi pakai ini. Nah, nomor 2. Isrotun Hasanah Siregar 1 juta. Nah, ini. Oke, kalau seperti ini nanti kita singkat saja Isrotun seperti itu ya. Kalau ini nanti kan terpotong karena terlalu panjang namanya. Oke, nanti kita tulis Isrotun dan disingkat saja. Kalau ini nanti tidak akan ke print soalnya. Nah, di sini ada lampiran. Lampiran ini kok masih Anton. Oh, kalau masih Anton berarti kita harus mengisi dulu di data pegawai. Di data pegawai. Nah, di sini di data pegawai namanya siapa? Isrotun Hasanah Siregar. Nah, di sini jabatan guru NIP-nya belum ada misalkan. Oke, seperti ini. NIP-nya belum punya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke administrasi honor. Nah, di sini ada Anton. Kita ganti Isrotun. Nah, di sini sudah muncul Isrotun. Jabatan guru, volume 1, satuan. Nah, di sini. Penerima diterima ini, tanda tangan ini. Ini sudah otomatis. Oke. Ini sudah otomatis. Ini adalah cetakan dalam bentuk portrait. Bagaimana cara cetak dalam bentuk landscape? Kita klik ini. Nah, ini. Kita pilih Isrotun. Nah, otomatis satu. Kita ganti bulan. Oke, seperti ini. Satuannya ini diterima 900.000 karena dipotong pajak. Nah, seperti itu. Kita tinggal cetak. Oke. Bagaimana? Mudah kan, Pak, Bu? Ini adalah aplikasi administrasi keuangan yang semuanya serba otomatis. Demikian, apabila ada pertanyaan nanti lanjut japri melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.